Sebetulnya ada dua kelompok jenis tanah yang kita kenal berdasarkan bahan pembentuknya. Yang pertama itu adalah tanah mineral yang asalnya itu dari batuan. Sementara yang kedua yang disebut gambut ini berasal dari bahan-bahan hidup seperti tumbuhan. Nah, gambut terbentuk dari proses pelapukan bahan-bahan organik atau tadi tumbuhan yang lebih lambat dalam kondisi tergenang. Persen air yang terkandung di dalam tanah gambut itu bisa mencapai 900% berat. Jadi pada satu kawasan dia seperti spons ya, yang bisa menahan air dalam jumlah yang banyak. Nanti pada saat musim kering itu dilepaskan secara bertahap air. Itu fungsi hidroorologi. Kemudian fungsi ekosistem yang sangat penting sekarang dalam kaitan dengan iklim dunia adalah fungsinya sebagai penyimpan karbon yang besar sekali. Ada banyak spesies baik flora maupun fauna yang spesifik di lahan gambut. Kalau yang fauna kita tahu diantaranya adalah orangutan. Jadi di luar yang tadi untuk kepentingan ekosistem, sebetulnya masyarakat dimungkinkan untuk memanfaatkan tanah gambut ini sebagai media tanam atau untuk kegiatan pertanian. Lahan gambut yang merupakan salah satu lahan basah itu sebenarnya tidak akan mungkin terbakar. Dari penelitian teman-teman di Universitas Palangkaraya, batas sekitar 40 cm ya dari permukaan gambut, air tanahnya 40 cm itu rentan terhadap kebakaran. Jadi sebetulnya itu saja. Jadi kita lihat dalam kondisi alami dia tergenang, tapi kemudian dilakukan pembuangan air melalui drainase itu yang menyebabkan lahan itu menjadi mudah terbakar. Gambut tadi bisa habis karena proses-proses alamiah ya. Yang pertama tadi saya katakan ada proses pelapukan. Dia akan habis secara perlahan. Kalau misalkan ada drainase dan sebagainya tadi. Kemudian juga bisa karena pemanfaatan. Seperti misalnya aktivitas pertanian. Di daerah Kalimantan dan di daerah Sumatera itu banyak kawasan gambut yang dimanfaatkan untuk pertanian, khususnya untuk sawah dan untuk padi. Nah ini secara perlahan juga akan habis. Jadi yang tersisa nanti adalah tanah mineral. Kita bayangkan kalau gambut ini hilang, kemudian tersisa cekungan begitu ya, jadi hanya air dan sebagainya. Jadi kalau kita bayangkan ada hujan yang harusnya tadi bisa disimpan oleh gambut, pertama hanya disimpan oleh cekungan ini kalau gambutnya hilang. Ya. Kemudian kalau dia, tentu saya kalau kemudian ini bisa mengalir begitu saja, ada jalannya seperti saluran drainase, itu akan kering dan pada daerah tertentu tentu menjadi banjir. Ya, saya kira kalau masyarakat itu kan berharap mereka bisa melakukan sesuatu aktivitas pertanian di lahan gambut, mendapatkan penghasilan di sana dari berbagai aktivitas termasuk kebakaran dan sebagainya, itu kan merugikan mereka.
Jadi kalau kita tahu sekarang kebun masyarakat juga ikut terbakar. Nah, ini kan menghilangkan mata pencaharian mereka. Ekosistem lahan gambut rusak, nanti mereka tidak bisa lagi memperoleh ikan, menangkap ikan di kawasan gambut. Jadi sebaiknya memang masyarakat dan juga pemerintah coba melindungi kawasan gambut ini ya, sehingga bisa lestari, karena fungsi-fungsi tadi penting. Kita seringkali alami setiap musim kemarau itu kan terjadi kebakaran. Hampir setiap musim kemarau kita mungkin kalau kita lihat itu setiap 5 tahun terjadi kebakaran. Berdasarkan hasil diskusi kami di lingkungan Fakultas Pertanian itu ada namanya mungkin pendekatan terpadu untuk mencegah kebakaran ini. Yang pertama itu kita melakukan pendekatan untuk perbaikan kondisi hidrologi. Karena pembentukan tanah gambut dan untuk melindunginya itu harus dalam kondisi yang banyak air. Kita sarankan apa yang sudah ada sekarang, kanal-kanal itu dibuat dam begitu untuk mempertahankan kondisi air. Terutama yang kita jaga ini kondisi air pada musim kemarau. Nanti juga harapannya air yang tertahan ini juga harus kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, kemudian budidaya ikan dan lain sebagainya. Itu pendekatan hidrologi. Kemudian yang kedua itu pendekatan untuk vegetasi, revegetasi. Jadi kawasan-kawasan yang terbakar itu sebaiknya kita lakukan penanaman kembali, terutama dengan tanaman-tanaman yang bagus, yang sesuai untuk kondisi itu, tapi juga mudah-mudahan bernilai ekonomi untuk menjaga lingkungan. Kemudian yang berikut, harus ada usaha ekonomi di masyarakat yang membuat mereka juga menjaga gambut ya. Jadi tanpa harus merusak, mengeksploitasi gambut lebih jauh, lebih hutan yang tersedia ya maksud saya. Jadi jangan mereka merambah hutan terus, ngambil kayu, tapi ada kegiatan ekonomi yang bisa mereka lakukan bersama. Dan sekarang memang pemerintah pusat melalui Badan Restorasi Gambut itu melakukan memberikan pendekatan 3R ini, rewetting seperti tadi ya. Rewetting itu berarti konsep hidrologi, revegetasi, dan revitalisasi mata pencaharian masyarakat. Nah, ada 3 itu konsep kami sejalan, tapi ada satu hal yang kami tambahkan bahwa di dalam wilayah desa itu juga seharusnya ada tim pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. Jadi bisa dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, disupport oleh pemerintah. Jadi 4 komponen ini yang harus kita kembangkan.